Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dan telah meriwayatkan si Abu Shaykh wa Tailami an Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma idza ijtama'a al-alim wal 'abid 'ala sirat. Jika bertemu orang yang alim dan orang yang ahli wirid di atas siratal mustaqim, qila lil 'abid, dikatakan kepada yang ahli wirid itu, udkhulil jannah wa tana'am bi ibadatik, silahkan Anda masuk surga dan bersenang-senanglah, nikmatilah pahala ibadahmu. Waqila, dikatakan lil alim, kepada sang alim kiai, yai ojo kesusu mlebu swarga, tulung ono murid-muridmu dhisik, berhentilah kamu huna di sini, fasfa, tolonglah, liman, siapapun, ahbabta, yang kamu cintai, fa innaka, sungguhlah engkau wahai alim, la tasfa'u, tidaklah menolong, li ahadin, kepada seorang pun, illa, melainkan, syuffi'ata, diterima pertolonganmu. Faqama, menggantikan, menempati si alim, maqamal anbiya, makomnya para nabi, dalam hal memberi syafaat. Wal khatib, telah meriwayatkan si Imam Khatib an Utsman radhiyallahu anhu, awwalu man yashfa'u yaumil qiyamah al-anbiya, pertama yang bisa memberi syafaat di hari kiamat adalah para nabi. Summal ulama, kemudian para ulama. Jadi bisa memberi syafaat itu karena keulamaannya, bukan karena kesukuannya ataupun nasabnya. Orang Cina bisa memberi syafaat kalau ulama, dan semata-mata karena kecinaannya tidak bisa memberi syafaat. Orang Arab bisa memberi syafaat karena keulamaannya. Kalau sekedar karena bangsa Arab, nasab Arab, tidak menjamin bisa memberi syafaat. Habaib bisa memberi syafaat kalau mereka ulama, alim. Ya, kalau enggak alim bukan ulama, enggak ada dalil atas nama habaib lalu katanya bisa memberi syafaat. Ya, andai bisa memberi syafaat ya karena memang alim. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Akan bisa memberi syafaat pertama para nabi, kedua para ulama, tsumma syuhada, barulah kemudian orang yang mati syahid. Wa huwa, telah meriwayatkan si Al-Khatib an Anas, fadlul alim ala ghairih, keunggulan, kelebihan orang alim di atas yang lain adalah kafadlin nabi ala ummatih, bagai keunggulan kelebihan Nabi di atas umatnya. Wa an Jabir, akrimul ulama, muliakan olehmu para ulama, fa innahum warasatul anbiya, sungguh para ulama itu para pewaris Nabi. Faman akramahum, maka barang siapa memuliakan para ulama, faqad akramallah wa rasulah, benar-benar dia memuliakan Allah dan Rasulnya. Wa Ibnu Asakir, telah meriwayatkan si Ibnu Asakir an Abi Sa'id, man alima ayatan min kitabillah, barang siapa telah belajar satu ayat saja dari Al-Quran, au baban min ilmin, atau belajar satu bab dari ilmu syariat, anmallahu ajrahu,
Allah akan mundak-mundak nih ganjarani ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Karena ilmu terus bersambung-sambung. Wa Ibnu Majah an Mu'ad bin Anas, man barang siapa alama mengajarkan ilmu, falahu maka baginya ajruman pahala orang-orang amilabi yang mengamalkan ilmunya, wala yang usuh dan dia tidak mengurangi min ajril amil dari pahala orang yang mengamalkan. Wa Ahmad an Mu'ad la an yahdiyallahu bika rajulan, sungguh andai Allah memberi hidayah bika lantaran kamu dakwai rajulan satu orang saja. Dakwah ada satu orang masuk Islam, dakwah ada satu orang insaf, dulu enggak sholat sekarang mau sholat karena dakwahmu. Sungguh andai Allah memberi hidayah satu orang karena dakwahmu, khairun itu lebih baik laka bagimu minat dunia daripada dunia wa ma fiha dan apapun yang ada di dunia. Sangat besar pahala dakwah. Wa Ibnu Najjar an Ibn Abbasin radhiyallahu anhu al-ghuduwu war-rawah, berangkat pagi-pagi dan berangkat sore-sore. Pagi-pagi masuk MI, sore-sore ngajar TPQ. Al-ghuduwu berangkat pagi, war-rawahu berangkat sore, ilal masjid ke masjid, fi ta'limil ilmi untuk mengajarkan ilmu. Pagi ngajar, sore juga ngajar. Afdalu itu lebih afdal. Indallah menurut Allah. Minal jihadi fi sabilillah. Daripada pahala jihad fi sabilillah. Dulu berkahnya tentara dinasti Muawiyah berjihad menaklukkan Spanyol, maka Spanyol pun menjadi Islam. Hasil orang yang jihad itu. Dan ulama-ulama mengajarkan ilmu di Spanyol itu. Setelah kerajaan Islam Spanyol kalah oleh kekuatan Kristen yang dipimpin Isabella, lalu kerajaan Islam Spanyol hasil jihadnya para mujahidin bubar. Tapi ilmu yang diajarkan ulama, meskipun Spanyol bubar, ilmunya belum bubar. Ulama-ulama Spanyol, Ibn Rushd menulis Bidayatul Mujtahid. Ulama Spanyol, Ibnu Malik menulis Alfiyah. Ulama Spanyol, Al-Qurtubi menulis tafsir Qurtubi. Ulama Spanyol, Ibnu Sina menulis Qanun Fitib, 30 jilid. Karya ulama lebih awet nyatanya sampai sekarang, ilmu kitab itu masih ada. Karya para mujahidin dan syuhada sudah buyar. Lebih awet mana ilmu sama jihad? Lebih awet ilmu. Ngerti apa enggak? Saya memberi contoh real ya. Dulu ada dinasti Fatimiyah. Berjuang lalu mendirikan Al-Azhar. Itu dinasti Fatimiyah. Kena Abbasiyah, Fatimiyah buyar. Al-Azhar buyar? Enggak sampai sekarang. Itulah ilmu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tabrani meriwayatkan si Imam Tabrani. An Ibn Abbasin, An Ibn Mas'ud. Ayyuma rajulin, mana-mana ada orang atahu menganugerahinya Allah ilman ilmu, fakatamahu lalu dia menyembunyikannya, tidak menyampaikan kepada orang lain. Al-jamahu akan memberi kendali kepadanya. Kendali itu besi yang dipasang di mulut kuda, biar enggak macam-macam. Itu namanya kendali. Punya ilmu enggak mau menyampaikan, bungkam saja, ya akan diberi kendali.
Allahu oleh Allah yaumil qiyamah di hari kiamat. Pilih jamin minar dengan kendali dari api neraka. Terus apa penyebab orang alim bungkam nggak mau menyampaikan? Satu, karena dia telah berhutang budi. Saat pilkada menerima banyak sampai ratusan juta. Saat pilpres menerima banyak sampai miliar. Ketika pemerintah melakukan hal-hal yang dolim, maka ulama yang terima itu jadi bungkam. Nggak berani ngomong. Maka sungguh tidak baik. Ulama lalu minta-minta kepada penguasa. Ngarakne bisu. Ngarakne yaktum. Ngarakne mingkem dari kebenaran. Terus nanti diwai kendali ya. Lalu ulama yang punya kepentingan, dia satu sisi ulama, satu sisi juga kepingin jadi dirjen, satu sisi kepingin jadi menteri, kepingin jadi komisaris, karena dia punya kepentingan, batil kayak apapun, dolim kayak apapun penguasa, ya dia nggak berani berbicara, khawatir kepentingannya terganggu. Maka jangan punya kepentingan apapun kecuali ingin diridhoi Gusti Allah. Kayak saya ngomong apapun bebas. Saya nggak tukang minta-minta. Nggak berhutang budi gitu. Paham ya? Atau dia punya kepentingan anaknya. Dia ulama besar dan tentu untuk dirinya ya nggak kepingin jadi rektor, nggak kepingin jadi menteri. Sudah tua. Tapi dia kepingin anaknya Gusnya nanti keterima PNS. Dia kepingin anaknya keterima jadi dirjen atau apa. Karena masih punya kepentingan, tentu enggak punya keberanian mengatakan yang sebenarnya. Bisu. Maka sekali lagi, semuanya untuk ibadah saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau bisa begitu ideal bang. Dan zaman pun juga bisa bersikap ideal. Cuma resikonya kadang gak oleh apa-apa. Koncomu pada oleh fasilitas. Zaman harus nge-grab. Enggak masalah. Koncomu suge-suge. Zaman jadi kiai tapi yang melarat. Enggak masalah. Enggak ada perjuangan tanpa resiko. Kalau resiko turunin kasur, ada resiko nih. Enak-enak kasur tiba ono kolot jengking. Ya. Turunin kasur tiba ono kolot konsleting listrik. Akhirnya kopong lah kasur kapuk. Kena geni dilu elap. Jangan takut resiko untuk mengatakan kebenaran. Karena kalau takut resiko di mana-mana ada resiko ya. Yang ketiga, enggak berani mengatakan yang sebenarnya karena memang enggak alim. Dia akan mengatakan datanya kurang. Akan mengatakan besok analisanya dia enggak punya. Dia enggak yakin, enggak pede yang disampaikan itu akurat apa enggak, valid apa enggak. Maka komitmen idealisme, semangat juang, lirah harus dibarengi dengan ilmu. Sampai harus ngerti cara menganalisa data supaya hasilnya akurat. Zaman harus mengerti mulai dari awal standar deviasi. Ya, harus ngerti semua. Kalau sudah cara menggali data, lalu cara menverifikasi data sampai benar-benar data itu valid. Lalu mengkaitkan variabel satu dengan yang lain untuk dicari korelasinya. Itu semua kalau zaman ahli di bidang itu, zaman punya keberanian, punya idealisme, dan punya kemampuan ilmiah. Sehingga zaman bisa meyakinkan orang lain, wani ngomong karena punya data. Kalau zaman nggak punya ilmu, ya pengen ngomong tapi nggak berani, khawatir keliru. Dulu di Madura itu ada orang top, tapi nggak berilmu.
Apa dia bilang? Terkenal dia orangnya. Ya kita calling dong. Ya. Kok iso calling dong ya apa? Kita dingin dulu. Maksud dingin itu call. Call itu kubis. Harusnya dingin itu cool. Ya. Tutup dong. Down. Nah, orang kalau nggak punya ilmu, nggak pede. Anak-anak sini yakin pada Allah, punya idealisme, ya upayakan track record bagus, nggak punya cacat moral, plus harus punya ilmu, pegang data. Dan yang terakhir, harus yakin full kepada Allah. Kalau mamang kepada Allah, ya nggak berani. Wedi mati, wedi melarat, sembarang. Orang takut berjuang, khawatir nggak makan, khawatir nggak dapat fasilitas. Akhirnya ngenes melarat juga banyak. Wis nggak berjuang, nggak sito sugih. Orang pejuang, tapi nyuwun sewu nggak sito melarat juga banyak. Jangan takut melarat untuk berjuang. Mbak-mbak juga jangan takut melarat untuk berjuang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasa'i an Abi Hurairah. Man ta'allama ilman, siapa yang mempelajari ilmu, mimma sebagian dari ilmu-ilmu syariat, yubtagha yang harusnya diharapkan bi dengan ilmu syariat itu, wajhullah ridhone Gusti Allah. Dadaan la yata'lamuhu, dia tidak mempelajarinya, illa melainkan yusiba agar bisa memperoleh aradon minat dunia, aset keduniaan. Cari ilmu agama harusnya untuk ridhonya Allah, malah untuk alat mengumpulkan dunia. Lam yajid, dia tidak mendapatkan arfal jannah, bau harumnya surga. Yaumal qiyamah, di hari kiamat, yakni rihaha. Wa Ibnu Majah anhu dari Abi Hurairah, man ta'allama al-ilma, siapa yang mempelajari ilmu, liyubahya untuk ngengkresi, nyombongi, bi dengan ilmu itu al ulama yang lain. Aku tak ngaji ning kono. Engko kabeh wong kiai tak kalah ning kabeh. Saya ini ulama besar. Wong ngaji kok niate ngengkresi, nyombongi ulama yang Maria, atau supaya bisa membantah dengan ilmu as-sufaha, orang-orang awam yang bodoh, yasrifa, atau ingin menolehkan dengan ilmu wujuhan nas, wajah orang-orang lain, wajah umat manusia, biar semua mata tertuju kepadanya. Caper ini namanya, cari perhatian, riya. Gimana orang cari ilmu niatnya begitu? Adkhalahu, akan memasukkan dia, Allah jahannama, ke neraka jahannam. Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi. Anil Hasan, dari Imam Hasan, mursalan, mursal. Mursal itu riwayatnya dari tabi'in itu enggak sambung langsung kepada Kanjeng. Ma min abdin yaktubu khutbatan, tiada seorang hamba menyampaikan satu khutbah, illa melainkan Allahu sa'iluhu, Allah bakal menanya dia, anha, tentang khutbahnya, yaumul qiyamah, di hari kiamat. Apa niatmu khutbah itu tadi? Nyindir orang? Apa benar-benar ingin menyampaikan nasihat? Jangan-jangan nyinggung orang, menjatuhkan orang, ya membuli orang lewat khutbah. Ditanya misalnya, ma arada biha, apa yang dia inginkan dengan khutbah itu? Qala, mengucap si Hasan, fakana Malik bin Dinar idza haddatsa biha kadzaba, baka. Malik bin Dinar ketika menceritakan hadis ini, dia menangis. Tsumma yaqulu, lalu berucap, atas sabuna, apakah kalian mengira aini, mataku, taqiru, berbahagia,
bikalami dengan dawuh-dawuhku, khutbahku, alaikum atas kamu, wa ana a'lamu sedangkan saya tahu, annallaha sa'ilun anhu, sa'ili, Allah akan menanyai saya tentang kalam itu, yaumal qiyamah di hari kiamat, ma'aradtu, apa yang aku inginkan, bihi dengan kalam itu, fa'aqulu, lalu nanti akan saya jawab, ya Allah, anta syahidu ala qalbi, panjenengan yang menjadi saksi atas hatiku. Laula ma'alam, andai saya tidak tahu, annahu ahabbu ilaika, bahwa kalam itu lebih dicintai olehmu, lam aqra, maka saya tidak membaca ilmu abadan selama-lamanya, alasna ini kepada dua murid sekalipun. Jadi andai ngajar, menyampaikan ilmu khutbah, itu enggak benar-benar kau cintai, maka saya enggak mau mengajarkan ilmu, membacakan ilmu, meskipun hanya kepada dua murid. Wa qala syekhuna, syekhu masyayikhil Islam wal muslimin, qutbuz zaman, syamsu dairatil irfan, lisanul malakut al-Qudsi fi alami tamkin, Zainul Abidin Abu Bakrin Muhammad bin Abil Hasan al-Bakri as-Siddiqi radhiyallahu anhu fima awsani bihi, dalam hal yang dia telah berwasiat kepadaku dengannya, ij'alil ikhlas fima tufidu wa tastafiduhu, jadikan keikhlasan niat dalam hal ilmu yang kau sampaikan atau ilmu yang kau ambil dari orang lain. Jadikan ikhlas itu syiaroka, syiarmu, semboyannya di mana-mana keikhlasan. Wal adab, jadikan adab ma'allahi bersama Allah, fima dalam hal ilmu, tu'alimu yang kau mengajarkannya, wa tata'allamu dan kau mempelajarinya. Jadikan adab tadi disaroka kekayaanmu. Wala tabkhul, jangan kamu bakhil, ojo medit, ala thalibin kepada seorang santri. Jangan bakhil bita'limi ma mengajarkan ilmu, allamahullah yang Allah telah mengajarkannya, ila iyaka kepadamu. Mutaharriyan fi taharyaman, berhati-hati dalam mengajar itu, seperti kehati-hatian orang yang dia mengerti annallah yara, bahwa Allah senantiasa melihatnya. Intaha. Razaqona, semoga memberi anugerah kepada kita. Allahu Allah al-ikhlasa, ikhlas, al-ikhlaso fi talabil ilmi, dalam hal bertolabul ilmi, wa nasrihi, dalam hal menyebarkan ilmu, wa fi jami ta'at, ikhlas dalam semua ibadah, wa fil ghayah lil hisni,